Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Bahkan sampai Imam Syafi'i, yang katanya Imam Syafi'i ini adalah dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad juga, habaib begitu. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan kepada umatnya atau kepada jemaahnya, kepada murid-muridnya, apabila kalian mendapatkan sesuatu yang tidak sejalan dari lisanku terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan ikuti, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Katanya juga dia adalah sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Tetapi ada zuriyah Nabi Muhammad yang jauh jaraknya dari Imam Syafi'i, bahkan kepada Nabi Muhammad juga sangat terlampau jauh. Malah mereka memberikan fatwa kalau tidak mengikuti Habib sesat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap ceramahnya seorang Habib. Lagi-lagi Habib, di mana Habib ini bercerita atau berpidato mengenai suatu keutamaan mengikuti ulama. Namun pemaknaannya malah diselewengkan, teman-teman. Bukan lagi mematuhi ulama, tetapi mematuhi habaib. Orang-orang siapapun kita yang tidak mematuhi habaib, maka jaminannya sesat dan orang sesat masuk neraka. Hebat kan? Hebat. Jadi kalau kita meskipun ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah, tetapi kita tidak ikut habaib, maka kita akan masuk neraka. Masuk neraka kita. Nah baik teman-teman, kemarin saya di-share oleh netizen, yaitu ceramahnya Habib Taufik As-Segaf, di mana Habib Taufik As-Segaf ini memberikan pidato bahwa siapapun yang ikut Al-Quran tetapi dia tidak mengikuti habaib, maka dia sesat. Padahal sebelumnya saya pernah mengambil isi ceramahnya Habib Taufik As-Segaf ini untuk membantah suatu statement yang ngawur juga. Namun di sini setelah saya di-share, oh ternyata memang begini juga dia tujuannya, yaitu untuk pengguluan. Na'udzubillah. Kalau ente mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti Habib, ente sesat. Kemarin ada Habib mabuk-mabukan. Apakah kita perlu ikuti itu Habib? Aku Habib mabuk ngene iki piye kowe? Ya, gue rame Pak. 10 kali saudara-saudara. Beliau pernah mi'raj saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali saudara-saudara. 70 kali saudara-saudara. Ingat, di dalam perihal ini saya juga pernah berdebat dengan salah satu muhibbinnya para wali-wali ini dengan menyampaikan dalil as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau memang salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, kenapa di situ dinyatakan pernah? Kalau memang orang mukmin ini salat itu adalah mi'raj, kenapa 70 kali sehari? Kenapa gak 5 kali sehari? Sesuai dengan waktu sholatnya. Sholat wajibnya maksudnya. Di sini kerancuan pikiran mereka. Pernah mi'raj katanya 70 kali sehari. Kenapa harus ada kalimat pernah? Berarti sebelumnya belum pernah. Dan setelah itu tidak pernah lagi. Jadi ada satu momen dia, si wali ini, pernah mi'raj. Setelah itu tidak pernah lagi. Jadi mereka menggunakan dalil untuk mencocok logikan dongeng yang ada di kalangan mereka. Ngibul. Ada Habib juga yang diisukan memalsukan kuburan sampai dikecam oleh orang-orang keraton. Itu juga Habib. Apakah kita perlu ikuti memalsukan kuburan? Na'udzubillah. Kuburan-kuburan dibuat-buat. Kuburan dibuat dan nasabnya disambung-sambungkan dengan salah satu Habib Bani Ba'alawi. Kita perlu ikuti yang seperti itu? Ya tidak. Ini sangat luar biasa teman-teman. Karena kita melihat banyak sekali oknum-oknum Habib di Indonesia ini yang terkhusus mendoktrin ajaran-ajaran yang menyimpang dan sesat menyesatkan. Habib yang satu mengkapling-kaplingkan nasab. Orang pribumi yang menikahi syarifah, maka dia tidak akan diterima ibadahnya, seluruh amal ibadahnya sampai hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanannya. Bukan dan bisa mengembalikan keperawanan daripada. Statement seperti ini teman-teman, apakah mau kita ikuti? Tidak. Statement yang tidak berlandasan ini, tentunya statement ini telah mencederai atau telah menganggap Sayyidina Utsman bin Affan dia tidak bisa dianggap kepemimpinannya. Karena apa? Telah menikahi 2 anaknya Nabi. Yang pertama dinikahi oleh Utsman bin Affan. Setelah dia meninggal, adiknya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan itu tidak diterima amal solehnya dari dia hidup sampai dia meninggal?
sampai kiamat kalau perlu. Na'udzubillah min dzalik. Fatwa seperti ini sesat dan menyesatkan. Dan apakah kita mau ikuti fatwa seperti ini? Ini Habib loh. Katanya kalau kita tidak ikut Habib, maka kita sesat. Ini mengeneralisir Habib-Habib yang menyatakan statement-statement yang sesat dan menyesatkan. Ini juga sesat nih. Pernyataan yang tidak dapat dibenarkan nih. Habib Taufik Assegaf ini. Dan ini masih ada pengikutnya ya. Pada takolen dan kamu akan sesat, pasti. Pasti. Pasti sesat. Pokoknya kalau kita tidak mengikuti Habib, sesat, neraka tempatnya. Kalau pengen masuk surga, ikut Habib. Meskipun kita tidak sholat, kita tidak beramal soleh, bahkan kita sebagai pelaku maksiat yang luar biasa, tapi kita ikut Habib, nanti diberi tiket sama Habib. Surat dari gue lo masuk surga tanpa hisab. Uish. Dijamin masuk surga tanpa hisab oleh si Habib, dikasih tiket kertas kotak ditulis. Kalau nanti ada malaikat nanya, man, jangan dijawab, kasih ini tiket. Semaksiat apapun kalian, sebobrok apapun ibadah kalian, cinta kepada Habib, surga tanpa hisab. Dikasih tiket kalau kita sudah mati. Karena apa? Mencintai Habib. Makanya teman-teman, bangsa pribumi ini banyak yang dibodoh-bodohi. Dengan keramat-keramat tertentu jadi bodoh. Ini ke depan saya akan membahas beberapa pembodohan publik yang berkedok agama. Yaitu orang-orang yang membodohi umat tentang untuk mendapatkan kekayaan, uang gaib, fulus-fulus yang merah halus-halus, kuburiun, yang ngalap-ngalap berkah di kuburan, cium-cium nisan, begadang di kuburan, naruh air di kuburan untuk diminum berkahnya. Saya akan membahas ini nantinya. Karena apa? Jadi teman-teman, kita di dalam beragama itu bukan untuk mengikuti nasab atau mengagung-agungkan nasab, tetapi mengembalikan kepada kebenaran. Saya menjelaskan di sini dengan secara simpel agar kalian paham bahwa sekelas Imam Syafi'i saja dia ada fatwanya yang tidak diikuti oleh muridnya, bahkan dibantah langsung oleh muridnya. Dan bagaimana dengan Habib-Habib sekarang yang tidak mau disalahkan dan mau didewakan terus? Na'udzubillah min dzalik.